ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga das dengan baik di hulu. Ini yang tadi saya katakan, ini Agincourt Resources ya, yang terbuka dan itu yang jadi viral di mana-mana. Ya, dan dengan gampang sebenarnya dengan Google kita bisa lihat. Nah ini yang jadi masalah. Next selanjutnya, bukan jadi masalah ya, tapi ini faktanya. Jadi pada tahun tahun 87 itu TGHK ya Pak. Jadi itu udah jadi APL. Ya, itu udah jadi APL. Halaman berapa ya? Di ini. Bukan di sini ya, di lampirannya di yang penuh tadi. Oke. Saya nggak bisa baca. Bahan saya tadi ada ini. Yang kemudian iya Pak Sadin. Oke, zoom. Kemudian pada geser ke kiri. Geser. Kemudian tahun 2005 ya, itu udah jadi APL tapi dikukuhkan kembali RT RW 2023 2018 itu sebagai APL juga. Kemudian next, terus kanan ya. Kemudian di tahun 2021 ya, berdasarkan usulan revisi RT RW Sumut pada tahun 2009, 2013, 2012 ya, itu tetap jadi APL. Jadi masalahnya itu APL Pak. Udah dibuka di sana dan izin AMDALnya ada, semua ada. Nah tentu ini yang jadi masalah kita. Maksud saya tadi Pak, sekali lagi kalau kita bicara tentang persoalan strukturalnya, ya memang harus ada kerjasama. Tadi ada badan koordinasi RT RW untuk membincang apakah hal semacam ini di APL atau di kawasan. Itu contoh ya tadi ya, tentang berapa ini tadi. Pak Slamet, saya kira tobat kapan saja ya Pak, dan kita harus tobat bareng-bareng. Saya nggak sama sekali dengan pernyataan Cak Imin itu, saya tidak ada masalah. Sekali lagi, ajakan tobat, apakah tobat Tanasuha, apakah tobat ekologi, setiap hari insya Allah kita melakukan tobat. Cuman konteksnya ketika itu Cak Imin yang meminta maaf kepada saya, maksudnya bukan itu kata Cak Imin. Bukan itu, surat saya itu bukan tentang itu. Dan saya kira sekali lagi, ayo kita tobat bareng-bareng gitu ya. Dan ya harus kita lakukan secara bersama-sama. Penegakan hukum rendah itu fakta Pak, saya nggak bisa mengatakan tidak. Coba penegakan hukum datanya, halaman berapa? Di lampiran ini memang. Ya, ini data tadi mana Pak? Ini penegakan hukum. Penegakan hukum 10 tahun ya, dari penanganan aduan, pengawasan, proses pengawasan dan kasus P21. Memang faktanya Pak, di 2025 kami hanya 121. Dibandingkan dengan 2024 yang P21 176. Mungkin dengan logika yang Bapak katakan tadi mungkin mestinya nggak 176 di 2024, bisa lebih ratusan, bahkan ribuan. Oleh karena itu ini memang kami evaluasi Pak di penegakan hukum kami ya, dengan sekali lagi dengan anggaran yang terbatas, dengan sumber daya manusia yang terbatas, kita coba maksimalkan bahwa penegakan hukum terutama di kasus P21-nya akan mesti lebih banyak lagi. Jadi ini data saja Pak, saya harus sampaikan apa adanya. Tapi ada yang ditangani Satgas PKH. Ya. Dan tentu ada dengan adanya Satgas PKH kemudian sudah ada beberapa yang memang sudah ditangani langsung oleh Satgas PKH, termasuk kemarin Pak Dirjen Gakum baru saja kembali dari Halimun Salak ya untuk menertibkan peti. Ya, peti yang tadi di tenda-tenda biru itu Pak, itu udah penertiban keberapa Pak Dirjen? Operasi berapa? Ya ini udah operasi ketiga. Operasi ketiga di Halimun Salak dilaksanakan dengan Satgas PK. Pak Dirjen baru kembali bertugas. Soal pelepasan kawasan tidak melibatkan DPR, monggo. Kalau memang itu usulan dan kemudian harus
undangkan, apakah itu nanti di undang-undang apa di PP, monggo. Plus minusnya segera dihitung. Ya. Saya nggak ada masalah, Bapak. Kemudian balik lagi ke Pak Dorori ya, saya kira terutama pasal tadi Pak ya, pasal Pak Firman tadi kata Pak Dorori belum diterapkan. Saya mohon tadi udah bicara juga dengan Pak Wamen untuk dipelajari dan coba dieksekusi di lapangan. Maksud tadi Pak Firman ya, ini terkait dengan tadi ya Pak Firman tentang Undang-Undang 18 ya, yang memang cukup menjadi kerangka acuan untuk penegakan hukum, tapi termasuk tadi yang kata Bapak ada 15 tahun pembiaran yang bisa ditindak ya, yang belum pernah ada sejarahnya undang-undang ini dipakai ya Pak. Nanti kita coba pelajari lebih dalam Pak, dan coba kita eksekusi dengan undang-undang yang ketika itu Bapak inisiasi. Saya setuju Pak, dana reboisasi PSDADR itu memang harus balik ke kita seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya Pak, supaya kembali ke tapak gitu Pak. Jadi apa yang didapat di tapak dikembalikan kepada tapak agar memang kembali ke alam. Penanaman, rehabilitasi, penjagaan das, lain sebagainya itu. Pak Usman Hussein, terima kasih atas berbagi kesedihan Bapak. Saya kira semua yang ada di ruangan ini mempunyai perasaan yang sama. Saya tidak bisa melakukan generalisasi, tapi saya menyaksikan sendiri Pak. Saya turun ke lapangan dan saya terus terang saya pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya gitu. Yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya das di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar, dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu, karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak ya. Saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga das dengan baik di hulu. Saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan, termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi, penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di 23. Undang-undang 23
Pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan, sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau nggak apa-apa. Nah ini harus diubah Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi. Sama tadi Pak Johan, tidak ada data tapi tidak ada kesimpulan, tapi saya tadi mencoba mensamarikan Pak. Jadi harus ada struktur diperbaiki, penegakan hukum harus lebih berani. Izin saya sudah mulai cabut Pak, saya rapikan, ini bagian dari forest governance. Kalau memang PBPH-nya tidak memenuhi persyaratan, tidak melakukan tata batas, tidak membuat rencana kerja PAK, apa namanya? RKU, rencana kerja umum, dan RKT, rencana tahunan, sekian tahun kita cabut Pak. Karena hanya dengan itu ya. Ada fragmentasi, ada konflik tenurial, banyak kriteria yang disampaikan yang memang kemudian harus yang harus membuat kita harus melakukan pencabutan tersebut. Apalagi tadi saya katakan perlu ada badan koordinasi RT RW Pak, ya. Itu perubahan struktural Pak. Kalau tidak ada badan tersebut dan kemudian masing-masing orang memiliki kepentingan dan mengurus sendiri-sendiri, dan ketika ada conflicting juga akhirnya RT RW banyak sekali yang tidak bisa diselesaikan karena tadi ada interest dan kemudian tidak ada lembaga yang bisa menyelesaikannya lebih dari mengatasi menteri-menteri yang ada. Itu yang terjadi Pak. Yang harusnya daerah serapan tapi kemudian menjadi perumahan, yang harusnya daerah pertanian tapi kemudian menjadi daerah komersial dan lain sebagainya. Itu khusus dalam jangka pendek ya, kita akan sekali lagi memastikan bekerjasama dengan Kapolri dan Satgas PKH untuk memastikan sekali lagi apa yang menjadi concern publik selama ini, dari mana material kayu itu ya. Insya Allah akan kita segera temukan dan apabila ada indikasinya akan kita tindak tegas. Apalagi yang saya lakukan ya tadi Pak, sudah ada 12 subjek hukum TT yang diindikasikan juga mempunyai masalah. Tadi dikatakan yang ada di daerah, terutama di daerah Batang Toru tadi, insya Allah akan kita tindak tegas dan nanti akan saya sampaikan laporannya kepada Bapak di Komisi 4 ini. Pak Gus Samunjiwo, diskusinya belum selesai Pak di Satgas PKH, tapi dari kami ya, karena memang ada aspek komersialnya, tapi kami meminta hutan konservasi minimum yang jumlahnya sekitar 1,1 juta yang di Satgas PKH. 1,3. Sekitar 900.000 maaf. Itu yang wajib Pak, yang kami betul-betul minta Satgas PKH untuk bisa dikembalikan ke kehutanan, menjadi hutan kembali, termasuk di dalamnya adalah Tesonilo 81.000, sekarang efektifnya 12.000. Ini pelan-pelan tentu dengan dialog karena memang sudah ada masyarakat di sana, kalau bisa kita kembalikan fungsinya menjadi fungsi konservasi. Pak Pramohan, makasih. Mohon doanya Pak, habis umroh malaikat masih bergelantungan pasti. Tadi itu Pak list, saya sudah membuat list PBPH, tapi saya tidak bisa sambutkan sekarang karena ini terkait dengan aspek legal. Ya. Ada 12 lebih kurang 12 perusahaan yang ada indikasi pelanggaran. Kemudian ada 20 PBPH ya, yang di dalamnya adalah termasuk yang di 3 provinsi Pak ya, yang kami nanti akan juga umumkan kepada publik ya, yang memang akan bermasalah itu. Satgas PKH seperti yang kita ketahui Pak ya, ini masih sedang bekerja ya. Kemarin masih bekerja di Halimun Salak, sekarang juga diperintahkan oleh Presiden melalui Menko PMK, kemarin Pak Sesnek dan sebelum Mentawai Pak. 5.000. Iya, sebelumnya ya yang illegal logging ini ya bekerja sama Gakum dengan Satgas PKH, ada illegal logging di Mentawai. Pak Alex di Sumatera Barat yang 5.312 meter kubik yang kemarin kita sita di Surabaya karena sudah terkirim ke Surabaya. Insya Allah ya, dengan segala keterbatasan sekali lagi pertemuan ini memotivasi kami ya, terutama tentu saya untuk terus mengawal bersamai Dirjen Gakum untuk bisa
lebih banyak lagi karena memang datanya tadi lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Kang Dadang, Golkar, sholat skip Bu ya. Pak Paulus Hadi, Pak Paulus, ya saya setuju sekali Bapak tentang keterlibatan warga lokal ya, disitulah kemudian kita lihat keberpihakan Pak Presiden ya, untuk mengalokasikan perhutanan sosial masih ada sekitar berapa itu berarti ya? Sekitar 4 jutaan lagi untuk perhutanan sosial, di dalamnya juga ada tadi Pak 1,4 juta untuk masyarakat hukum adat. Memang harus ada undang-undang yang lebih kuat Kak, yang untuk mengikat, tidak hanya undang-undang kehutanan, tapi sekarang saya kira ada masuk prolegnas ya tentang undang-undang masyarakat hukum adat ya. Sebenarnya didorong ke sana Pak supaya ada kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Bu Endang. Pak. Oh karbon, ya betul. Sorry Pak. Saya setuju sekali Pak. Jadi memang di Perpres 110 itu Pak yang menjadi objek terhadap perdagangan karbon itu ya, PBPH ya. Seperti tadi saya sudah mengeluarkan PBPH tapi untuk untuk restorasi ekosistem atau jasa lingkungan, tapi juga bisa konservasi semacam di Waikambas kita coba menginvite swasta untuk melakukan restorasi. Sekitar berapa sekarang Pak yang jalan di Waikambas? Rencananya berapa restorasi? Berapa hektar? 17 tambah 13 Pak. Sekitar 20.000 ya, 20.000 hektar ini jadi habitat kunci bagi gajah, harimau dan juga badak Sumatera. Jadi ada dua, yang ketiga ya perhutanan sosial Pak. Dan termasuk tadi hutan adat. Jadi hutan masyarakat adat pun bisa mengklaim hutan yang mereka jaga untuk menjadi menjadikan penghasilan Pak. Sehingga seperti kata Bapak tadi ya, bagaimana mungkin orang pindah dari sawit misalkan ke bisnis lain ketika memang bisnis lainnya tidak sama sekali tidak menguntungkan. Nah, dengan konsep agroforestry bahwa masyarakat dalam jangka pendek bisa mendapatkan sesuatu ya dalam panen secara reguler, tapi tegakannya juga bisa diklaim sebagai carbon credit terutama untuk masyarakat adat tadi. Bu Endang Setiawati, saya setuju Bu, manusia penting ya, tapi satwa keanekaragaman hayati kita juga perlu dilindungi ya. Termasuk yang menyedihkan kemarin banjir tidak hanya manusia ya yang dalam konteks ini yang menjadi korban, tapi juga ada gajah ya yang di mana Pak ya kemarin saya lupa. Das Kulon Merepu Pak. Kulon Merepu di Aceh ya. Saya kira ya bagian dari rehabilitasi ekosistem itu, saya kira memang nanti arahnya tidak hanya menjaga das dan juga kepentingan manusia untuk mencegah banjir, tapi tentu untuk menggembirakan kembali keanekaragaman hayati kita. Kalau HGU di sebelah Ibu, di ATR BPN Ibu. Jadi kan kita kawasan, kalau APL hak atas tanah, apakah HGU, HGB, SHM itu ada di ranah teman-teman kita di ATR BPN. Terima kasih Ibu. Saya kira demand Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua yang bisa saya sampaikan dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.